sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Sunardi, Komisi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 yang terhormat Bapak Ibu pengasuh SD Negeri 1 yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang perpustakaan ini dalam acara rencana tindak lanjut PKKP PJOK program pengembangan keprofesian guru PJOK. Dalam hal ini saya selaku ketua PJOK akan mengadakan sebuah festival pematangan kelas MIT untuk kelas 3, 4, 5. Apa yang menjadi latar belakang saya mengadakan konsep ini adalah sebagai implementasi sport manajemen modern merupakan pengalaman baru terutama pada kita sekolah dasar. Jadi saya berharap kegiatan ini nantinya bisa saya tidak lanjuti, utamanya untuk anak-anak di kelas tinggi, kelas 5 dan 6. Dalam hal ini bisa mengimplementasikan giat bola tangan, karena pemain ini sudah booming. Bisa kita lihat kemarin kegiatan handball di Pusdadi, animo anak-anak sangat tinggi. Yang berikutnya, olahraga bola tangan ini merupakan olahraga invasi atau menyerang yang sudah dikenal oleh peserta didik saat pembelajaran PJOK. Maka kami sebagai guru PJOK bersama dengan warga sekolah dan orang tua membuat kegiatan festival kelas MIT di saat anak-anak sudah menyelesaikan ulangan akhir semester. Jadi sambil menunggu mungkin Bapak Ibu guru memasukkan nilai data itu di rapor online, anak-anak kita berikan selingan. Jadi harapannya dia bisa melakukan event ini dengan secara mandiri. Meski kami sebagai fasilitator guru video kan memandangani atau memberikan arahan seperti ini yang akan kita lakukan. Nah, untuk teknis pelaksanaannya nanti kelas 6 akan menjadi yang membantu saya untuk melakukan kegiatan. Jadi kepanitiaannya semua dari kelas 6. Jadi kita nanti kelas 6 akan menjadi panitia, bagaimana nanti mengelola kegiatan tersebut dengan dibantu yang lainnya. Jadi sport education model ini merupakan tingkat pembelajaran yang memaksimalkan siswa, dan dari anak itu bisa berpusat pada siswa, tidak dari guru. Tapi apa yang diinginkan siswa untuk bisa memberikan kemampuan dia yang sudah ada. Jadi memulainya di bola tangan, maka kita akan adakan. Jadi sesuai keinginan anak, Pak saya ingin bermain bola tangan, Pak saya ingin bermain futsal, maka kita hanya mewadai saja sehingga apa yang ada pada siswa itu kita kembangkan kemampuannya. Yang berikutnya, ada pun tujuan dari program yang dilaksanakan yaitu peserta dapat mengeluarkan ide, pilihan, keputusan, kewenangan sebagai panitia dalam penyusunan program festival kelas MIT bola tangan. Melalui komunitas belajar, peserta didik belajar itu menjadi penyelenggara festival, peserta lomba, media pemasaran, supporter, mengelola keuangan dan memimpin pertandingan serta unsur rahasia dalam festival kelas MIT. Dalam hal ini adalah bola tangan. Apa jadi capaian langkah dari hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan? Capaian yang diharapkan adalah peserta dapat mengeluarkan ide, pilihan, keputusan, kewenangan sebagai panitia dan inisiator program festival kelas MIT bola tangan melalui komunitas belajar peserta didik. Jadi di Romo Kalisari sudah punya komunitas belajar. Ini saya sampaikan ke Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa memfasilitasi peserta didik bahwasanya bola tangan ini seperti ini. Jadi pada saat di pembelajaran PJOK ada permainan inovasi yang sudah kita berikan saat di kelas 4. Jadi hanya berkelanjutan saja di kelas 5 dan di kelas 6.
Jadi nanti pada saat kalian kita memainkan event ini, kelas 6 akan bermain sendiri dengan kelompoknya. Semisal ada yang menjadi panitianya, ada nanti yang menjadi pelatihnya, ada yang menjadi manajernya. Jadi di situ akan berkolaborasi dengan teman yang ada di kelasnya. Nah, untuk kelas bawah, kelas 3, mengapa saya ajak bermain? Karena kita akan menggabungkan kelas 3 dan kelas 4. Adapun teknis permainannya nanti Bapak Ibu adalah setengah kompetisi dengan dari 3 tim, kelas 5, kelas 6, kelas 3 dan 4 gabung jadi 1. Karena di sini bermain ini setiap tim terdiri dari 7 pemain dan kiper. Jadi dari 7 pemain, 1 kiper dan 6 pemain. Berikutnya adalah bagaimana langkah-langkahnya pengelolaan musim, persiapan program, latihan dan kompetisi. Afiliasi membentukkan tim. Jadi nanti pada saat belajar PJOK, anak-anak sudah saya bentuk timnya. Oh, kelas 5, kelas 6 tim bola tangannya ini. Untuk kelas 3 dan 4 timnya ini. Nanti kita jadi mohon Bapak Ibu guru yang mengaku di kelas bisa memberikan semangat. Meski kemenangan tidak mutlak di sini. Yang paling mendasar adalah bagaimana dia berkompetisi di dalam kelas. Kerjasama, sportivitas itu yang mutlak diperlukan di sini. Berikutnya, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Hasil yang diharapkan, peserta dapat berkesempatan menyampaikan bentuk-bentuk permainan yang akan dilaksanakan pada intrakurikuler dan kokurikuler. Peserta dapat menentukan dan memilih bentuk permainan atau olahraga yang diterapkan pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Berikutnya, yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan kelas ini dilaksanakan setelah kegiatan SAS di semester 1 dan diikuti oleh kelas 3, 4, 5, dan 6 putra di SDN Tunggal Kalisari 132. Festival kelas B dilaksanakan di lapangan SDN Tunggal Kalisari 132 untuk waktu pelaksanaan setelah sumatif akhir semester dengan persiapan mulai bulan November ini sampai dengan Desember. Panitia kelas B dalam hal ini adalah kelas 6. Peserta didik dari fase C yaitu kelas 5 dan 6, peserta dari fase B 3 dan 4. Adapun fase C dalam hal ini kelas 1, 2 sebagai pembira atau supporter. Jadi semua elemen yang ada di sekolah kita manfaatkan, kita berdayakan sehingga kelas speed ini bisa berlangsung dengan apa yang kita harapkan. Yang berikutnya, aset. Nah, ini aset yang paling utama di sini adalah manusia, guru, siswa, wali murid, akses sosial, komunitas belajar, kompon yang ada di SDN Tunggal Kalisari 132. Aset politik, bagaimana kebijakan kepala sekolah yang mendukung kegiatan dari classmate itu sendiri. Aset fisik, penggunaan sarana olahraga dan pemanfaatan. Aset lingkungan yaitu lapangan. Aset finansial, pengelolaan dana, bosnas dan bosda. Bagaimana pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah? Murid yang berkompeten sebagai panitia karena sudah terlatih dalam pengelolaan sport education model dalam pembelajaran PJOK. Jadi hal ini untuk di kelas 6 kita akan berikan arahan bagaimana sport education model itu sendiri. Jadi event ini bisa dilangsungkan pada saat setelah SAS ataupun kegiatan P5. Jadi berkolaborasi dengan guru kelas, bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik dan tentunya bermanfaat untuk peserta didik yang ada di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah, komite dan paguyuban yang mendukung jalannya festival klasik. Yang ketiga, guru berpengalaman dan berkompeten yang mampu untuk menjadi pendamping dan fasilitator kegiatan. 4, halaman sekolah yang cukup memadai untuk pelaksanaan festival klasik bola tangan. Memang untuk pertandingan bola tangan yang sesungguhnya lapangan itu 40 meter kali 20. Tapi kita bisa modifikasi dengan bentuk lapangan yang sesuai standar. Yang paling penting siswa itu dapat mengeluarkan kemampuannya di dalam bermain bola tangan, kerjasama tim dan tentunya sportivitas yang diperlukan di sini. Rencana dan evaluasi. Rencana penyusunan program awal yaitu pembentukan panitia penyelenggara, penyusunan tim, penyusunan jadwal pertandingan, program latihan, puncak pertandingan, penghargaan,
evaluasi dan refleksi. Untuk mengetahui pemberhasilan yang dilakukan evaluasi dapat menggunakan instrumen. Yang pertama, peserta dapat menggunakan observasi melalui pengalaman langsung pada panitiaan pelaksanaan kegiatan peserta didik pada saat mengikuti event, festival, dan classmate. Yang berikutnya, wawancara dilakukan secara langsung pada guru atau yang menjadi fasilitator dalam kelas. Untuk mengakui jalannya pelaksanaan event, diselenggarakan wawancara langsung pada peserta didik setelah mengikuti event classmate bola tangan. Jadi kalau pelaksanaan sudah selesai, maka siswa akan kita berikan random. Kita pertanyaan bagaimana tanggapannya, bagaimana harapannya ke depan, sehingga kegiatannya bisa terus berlangsung secara kontinu setiap tahun. Paling tidak hanya bola tangan, tetapi permainan-permainan olahraga tradisional itu bisa kita lakukan. Semisal permainan congklak atau permainan tapak gunung, gombak sogor itu bisa dimainkan, dimunculkan saat setelah SAS. Jadi siswa itu bisa melakukan aktivitas yang dia suka sambil menunggu memang barangkali Bapak Ibu guru memasukkan nilai di dalam rapot online. Dari hasil evaluasi dari Bapak Ibu guru juga untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahan acara festival classmate bola tangan serta pelajaran yang dipetik untuk kegiatan serupa di tahun yang mendatang. Adapun kemungkinan tantangan saat kita melakukan kegiatan tersebut adalah yang pertama, tantangan dihadapi oleh peserta didik yang masih duduk di sekolah dasar, yaitu pembelajaran sport education model merupakan pelajaran yang belum terbiasa. Jadi anak-anak kita kenalkan seperti ini sport education model. Jadi utamanya di kelas tinggi, kelas 5 dan 6 itu bisa kita wujudkan dalam bentuk kompetisi dengan membentuk kelompok. Nah, nanti dia bisa menjadi pelatih, menjadi pemain, menjadi manajer untuk memodifikasi permainan yang sesungguhnya. Jadi dalam hal ini siswa belajar untuk menjadi entrepreneur. Entrepreneur dalam artian apa? Menjadi seorang leader, menjadi pemimpin. Ini yang diharapkan. Yang berikutnya adalah solusinya adalah guru bertugas sebagai fasilitator harus selalu melakukan bimbingan, penghalusan serta fasilitas yang terus aktif untuk selalu memantau perkembangan dari persiapan peserta didik dalam membuat program festival classmate bola tangan yang sudah dirancang. Jadi itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan classmate untuk bola tangan yang insya Allah nanti kita akan laksanakan setelah SAS atau semester akhir semester di pertengahan bulan Desember. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya terkait ini bukan bertanya sebenarnya, hanya untuk komentar. Ini kan sport education. Di dalam sport education itu anak-anak itu tidak hanya berolahraga, tapi juga mengorganisasi olahraga. Mulai dari bagaimana menyusun sebuah kompetisi sampai mengevaluasi hasil kompetisi. Ini mungkin sampling atau uji cobanya di bola tangan, dan tidak menutup kemungkinan berkembang ke olahraga yang lain. Mungkin ini sedang booming di Dinas sehingga diambil eventnya oleh yang saya komentari berikutnya adalah untuk pembentukan tim mulai dari fase B latihan 4 satu tim, kemudian fase C itu 5 itu sendiri-sendiri, kemudian untuk supportnya tadi mungkin dengan topik yang ditulis tadi fase C, mungkin fase A.
karena melibatkan seluruh siswa semua kelas, maka ini perlu koordinasi dengan guru-guru, dengan bu kelas maupun guru terkait dengan apa yang harus dilakukan anak pada saat mengorganisasi atau sport education-nya sampai di saat pelatihannya. Mungkin saat pelatihannya nanti akan diambil oleh Pak Aris entah itu dilaksanakan pada saat atau pada saat sedangkan untuk pengorganisasian seperti nanti ketika event itu dilaksanakan kapan, kemudian event itu akan bukan start mulai kompetisinya, tapi start perencanaannya itu kapan. Karena di perencanaan itu kan siswa-siswa yang punya kelebihan di bidang organisasi kan itu akan dilibatkan bagaimana mereka belajar mengorganisasi sebuah event kan seperti itu. Jadi nanti mungkin akan digeleng oleh Pak Ari dan minta Bapak Ibu mengatur kelas untuk meluangkan waktunya buat siswa yang disampaikan apabila mendapat panggilan dari terkait dengan pelaksanaan event. Karena membentuk semua kompetisi itu juga nanti bagaimana kan gitu loh, pembagian kurnya juga bagaimana, terus pelaksanaannya juga bagaimana, itu pemahaman yang luar biasa bagi anak-anak kan gitu. Itu nanti yang diketahui anak itu kan untuk jumlah tim 3 ganjil itu kan boom yang umum itu kan boom, tapi ini mungkin tak tahu teknisnya bagaimana Pak Ari untuk pembagian. Kalau memang dibuat seperti sport education maka itu tidak boom tapi kemudian kan gitu ya, yang secara umum kemudian. Terus bagaimana yang tidak bertanding kan begitu, itu apa istilahnya. Pengenalan itu perlu diberikan kepada anak-anak khususnya yang bukan kegiatan olahraganya tapi di sport education-nya, di perencanaan kegiatannya atau perencanaan olahraganya. Tidak hanya itu, penggalangan supporter juga, kemudian juga nanti ketika siapa yang memimpin, menunjuk basisnya siapa, terus aturannya bagaimana, di antara kepanitiaan itu harus benar-benar memahami. Itu saya itu membayangkan betapa luar biasanya apabila ini anak-anak bisa menjalankan. Mudah-mudahan harapan saya bisa terlaksana dengan sukses, lancar, dan anak-anak memahami sehingga ketika nanti akan ada event lagi seperti ini, sport education di keolahragaan yang lain, misalnya futsal atau dan sebagainya, tidak hanya di bidang olahraga, mungkin bisa di bidang seni atau mungkin di bidang yang lainnya, maka anak-anak sudah siap sebagai event organisasinya. Itu harapan saya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan mohon dukungan dari Bapak Ibu pengaku tugas. Demikian yang saya sampaikan. Yang terakhir mungkin sebelum saya tutup, apakah setelah event ini anak-anak diberi reward? Nah, reward itu untuk penyemangat anak-anak, karena namanya kompetisi itu durasinya panjang seperti itu. Dan mulai dari perancangan sampai dievaluasi itu ekstra tenaga, ekstra pemikiran itu mungkin juga bisa dipertimbangkan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarji yang sudah memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada kami. Mudah-mudahan untuk kegiatan klasik bola tangan ini bisa berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar, dan tentunya memotivasi pada kami utamanya untuk melakukan kegiatan yang lain. Karena ada beberapa contoh yang sudah disampaikan oleh fasilitator kami itu terkait dengan festival dolanan. Jadi olahraga tradisional semisal ini, gobak sodor ataupun tapak kuning itu bisa diberdayakan untuk anak-anak. Jadi anak-anak tetap juga tetap gembira pada saat pembelajaran. Jadi mengapa saya ambil di bola tangan? Karena memang ini
antusias ya Pak, sangat antusias sekali Pak. Ayo Pak, saya ikutkan kegiatan biar mudah-mudahan nanti ke depan ada kegiatan yang lainnya bisa kita laksanakan. Terkait dengan pelaksanaan ya Pak, jadi kelas 3 dan kelas 4 itu saya jadikan satu. Jadi satu tim di kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 sendiri, kelas 6 sendiri. Jadi dari 3 tim itu akan bermain 2 kali. Yang pertama nanti kelas 3 4 gabungan melawan kelas 5. Setelah rehat baru nanti kelas 5 dengan kelas 6. Terakhir nanti kelas 6 bertanding dengan kelas 3 dan 4. Jadi masing-masing tim akan bermain 2 kali. Saat dia menang maka akan mendapatkan poin 3. Kalau saya mendapatkan poin 1, kalau kalah mendapatkan poin 0. Jadi katakanlah misalnya kelas 6 2 kali menang, maka poinnya sudah 6. Nah itu sudah menjadi juaranya Pak. Karena kan timnya hanya 3, itu kan jadi juara. Nomor 2-nya kalau misalnya menang sekali satu seri poinnya 4. Kalau kalah 2 kali ya sudah nilainya 0. Terkait dengan reward atau penghargaan, insya Allah kita akan koordinasi dengan Bu Yandu. Misalnya saya sampaikan Bu ini ada program seperti ini, bersembunyi untuk kelanjutannya. Seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan rencana tidak lanjut kegiatan kelas meet yang insya Allah Bapak kita adakan di bulan Desember. Saat anak-anak setelah SAS berakhir akan kita adakan kegiatan, kita akan jadwalkan tanggalnya Bapak secepatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan rencana tidak lanjut kelas meet bola tangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.